flowchart ini nggak perlu dibuat karena kamu sudah ada activity sama kelas diagram. Jadi dihapus aja flowchartnya yang pertama ya. Nah yang flowchart itu. Tapi yang pembimbing lain minta nggak? Kalau misalnya pembimbing sama penguji yang lain minta ya? Enggak. Bu Alima udah oke. Ya saja kalau gitu. Karena biasanya ada kesalahpahaman. Cuma kalau skripsi itu dia sudah menggunakan UML, dia nggak perlu lagi menggunakan flowchart karena sudah diwakilin sama UML. Oke, Pak. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih soal use case, ya kan. Nah, di use case ini kan dia ini harus ada frame-nya. Frame ini adalah memisahkan antara si user dengan si aktor ini dengan yang sistem. Jadi yang aktivitas yang terjadi itu adalah di dalam frame-nya. Oke. Ya. Sebentar, saya kasih dulu shape ya. Saya kasih shape dulu. Mana ya? Kok nggak ada semua shape-nya? Nah, pokoknya di sini dikasih garis di sini. Nah, dikasih garis. Jadi dia ada garis pemisah antara si aktor sama si sistemnya ini, kayak gitu. Terus saya taruh di Word ya. Jadi kalau di Word dia bisa oret-oret. Saya taruh di PPT. Nah ini nih dia dikasih garis. Kenapa enak merah? Nah jadi dikasih garis set. Gitu. Iya Pak. Nah di sini dikasih nama sistem misalnya. Dikasih nama sistem kamu. Nah, kemudian di use case ini dia tidak ada kata aktif. Nah, jadi kata melakukan ini nggak ada. Mengelola ini nggak ada. Nah, ini benar manajemen surat masuk, manajemen surat keluar, dan seterusnya. Oke. Nah, jenis surat ini kan ada jenisnya nih, ya kan? Iya, Pak. Nah, mana generalisasi jenis suratnya? Apa aja tuh jenis suratnya? Apa tuh? Dimasukin surat keluar, surat masuk. Nah, surat masuk. Nah, berarti ini kan generalisasi. Nah, panahnya gini. Nah, surat keluar, ya kan? Iya. Panahnya gini. Balasan surat ini juga jenis surat. Iya, Pak. Nah, berarti gini. Jadi tidak ada kata meminta balasan surat. Ini bukan flowchart ini. Nah, ini nggak apa-apa manajer ada balasan surat. Oke. Kemudian disposisi surat keluar ini kan berarti disposisinya kan berarti kan surat keluar ya. Iya Pak. Nah berarti kan di sini kan. Nah ini generalisasi namanya induk, ya kan. Ini juga surat keluar ini termasuk jenis kan. Iya, Pak. Nah ini disebut dengan generalisasi. Nah jadi generalisasinya itu adalah surat keluar, ya. Iya Pak. Surat masuk, ya kan? Balasan surat. Dan surat keluar ini ada generalisasinya itu adalah disposisi surat keluar, ya toh? Iya Pak. Dan juga balasan surat. Berarti balasan surat ini balasan surat ini bukan di sini. Balasan surat keluar ini berarti dia di sini generalisasinya, ya kan? Berarti jenis surat itu adalah jenis surat masuk sama surat keluar aja ya. Iya. Oke. Nah, ini nggak perlu lagi nih use case melihat laporan surat masuk, nggak perlu, Mas. Langsung aja direktur surat masuk, direktur surat keluar. Paham? Oke, Pak. Nah, instansi masuk ke manajemen surat masuk. Gitu toh, gampang kan? Iya, Pak. Nah, include sama extend-nya benar. Saya nggak ada koreksi yang itu. Lanjut ya. Oke, Pak. Oke, itu paham ya? Iya, Pak. Nah, itu saya simpan dulu. Kemudian yang kedua ini adalah, nah, ini yang activity diagram yang melakukan login ini. Ini nggak perlu dipecah. Maksud saya, digabung nih jadi satu. Nah, jadi pas, ini kan cuma dua nih swim lane-nya, administrator sama sistem. Berarti aktivitas dari si login
sampai aktivitas yang terakhir apa? Aktivitas yang terakhir itu adalah meminta balasan surat itu langsung aja digabung, Mas. Oh iya Pak. Ya, jadi misalnya nih, ini kan yang udah login nih. Nah, ini kan login. Mana ini? Nih login kan. Iya Pak. Masuk ke halaman administrator. Nah, terus yang mengelola jenis suratnya hajar aja langsung. Ya kan? Turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah terus. Kayak gitu loh maksud saya. Oke Pak. Nah, kemudian terus kalau misalnya aktornya nambah, kan ini aktornya ada banyak nih, Iya Pak. ya kan? Yang dari use case-nya. Dari use case yang tadi. Nah, ini kan use case-nya kan ada administrator, manager, sama instansi luar, sama direktur. Berarti suite-nya ada 14. Jadi ada 4 kotak. Nah, jadi ada 4 kotak nih. Jadi ini ada 4 kotak ya, saya taruh lagi ini di sini. Nah, jadi ada 4 kotak. Nah, dapat kotak. Nah, di sini apa namanya, warna pena. Nah, ini misalnya administrator, ada apa lagi? Manager ya. Manajer. Nah, manager. Kemudian ada apa lagi tadi? Direktur. Instansi ya. Oh ya. Instansi. Nah, kalau kamu nggak mau banyak, kamu buat simpel aja sih itunya, activity diagramnya. Nah, misalnya kelola surat masuk, nah, ngapain aja dia, ya kan? Iya Pak. Surat masuk, kemudian diserahkan ke manajer meminta surat balasan dikelola oleh si administrator, kemudian balik lagi ke sistem, kemudian balasan ke instansi. Itu aja, nggak usah dibuat dipecah-pecah kayak kamu ngebuat DFD gitu loh, Mas. Oh iya Pak. Nah, karena itu bukan DFD, simpel aja buatnya. Oke. Ya. Oke Pak. Nah, kalau misalnya nggak muat, misalnya dia nggak muat di sini, apa namanya, kamu buat gambarnya nggak muat, dibuat aja kertasnya di sininya landscape. Oke. Kan bisa sih landscape yang untuk khusus satu halaman aja di Word. Oke. Nah, nanti dicetaknya tinggal dimiringin aja. Oke. Gitu ya. Nah, begitu pun juga sama sequence. Nah, sequence pun juga sama kayak gitu, digabungin aja satu-satu ya, nggak perlu dipecah belah. Paham sampai sini? Iya Pak. Nah, dan kemudian yang terakhir itu adalah kelas diagram. Nah, di kelas diagram ini dia bukan TB, ini bukan ERD, Mas. Oh iya Pak. Ini kelas, bukan ERD. Kamu harus bedakan antara ERD sama kelas diagram, walaupun konsepnya mirip-mirip. Ya. Ini saya ambil lagi di sini. Nah, ini namanya bukan jangan TB, Mas. Ya, jadinya kesannya kayak ERD jadinya. Oh iya. Ya. Merah. Ini bukan TB, tapi kelas. Nah, sebut aja kelas jenis ya kan. Okay. Nah, tadi kan di jenis ini kan tadi saya bilang ada kelas surat masuk sama surat keluar toh. Iya Pak. Nah, berarti ini generalisasi. Nah, sama yang ini itu juga generalisasi. Simbolnya sama kayak yang di situ, ya kan? Nah, di TB surat keluar ini, ya kan, ada kelas yang dia kelas balasannya. Mana kelas balasannya nggak ada. Yang kelas untuk disposisinya. Kelas disposisinya mana? Iya Pak. Disposisi. Ya kan, tadi disesuaikan dengan yang ada di UML-nya tadi. Nah, kemudian TB instansi ini, oke, yang ini benar. Dia bisa ngeliat di surat masuk. Nah, kok table konsep ini, kelas konsep ini apa? Surat Pak, konsep surat gitu Pak. Gimana? Konsep surat gitu. Disposisinya bukan? Atau konsep surat? Konsep surat aja Pak. Kan kalau surat keluar tuh ada surat balasan untuk surat apa gitu. Oh, ya iya, berarti bukan disposisi dong, berarti yang ini, berarti kan tadi. Berarti yang ini ya kan? Generalisasi ke surat keluar ini. Ini kan cepat balas kan konsepnya kan? Iya Pak. Nah,
yang login ini nggak perlu berrelasi. Oh, Ya, iya. nah itu dia. Nah gini doang. Jadi ini kelas jenis tulisan TB-TB-nya ini dihilangin ya. TB-TB ini dihilangin. Nah kamu sambil nyatet sambil direkam tuh. Iya, Pak. Nah ya, jadi TB jenis ini adalah menjadi kelas kelas subkelas ya, subkelas lagi, superkelas atau kelas induk. Nah di bawahnya ini ada kelas surat masuk sama ada kelas surat keluar. Di bawah kelas surat keluar ini berarti nggak usah ya, karena kan sudah ada di konsep ini. Berarti ini jadi kelas konsep ya kan, di bawahnya jadi kelas konsep ya kan, paham? Terus yang login ini tidak perlu berrelasi ke siapa-siapa, karena dia cuma login doang, dia mandiri ya. Kemudian yang instansi ini nggak apa-apa, ini berrelasi ke surat masuk ini. Ya, paham ya? Paham, Pak. Nah, silakan kamu kerjakan, jangan lama-lama revisinya. Oke, ya, Pak. lusa udah jadi ya. Ya, siap, insya Allah, Pak. Oke, Pak. Nah, Oke, makasih banyak ya, Pak. Di kampus udah nggak ini ya, Pak ya? Di kampus belum ada aktivitas sama sekali ya, Pak? Belum, sampai tanggal 8 kami WFH. Oh, oke, Pak. Oke, makasih banyak ya, Pak. Yo, Oke. ya saya tutup ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.